Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Triansa di Edukasi Manajemen Media Massa. Pada pertemuan kali ini ada beberapa definisi yang akan saya jelaskan menurut beberapa para ahli tentang pengertian manajemen ini. Sebelum kita memasuki ke inti media massa, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pengertian manajemen ini. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang manajemen atau mendefinisikan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Harry Fayol. Menurut Harry Fayol itu arti dari manajemen ini hampir sama dengan para ahli lainnya, yaitu sebuah proses perencanaan, perorganisasian dan pengawasan terhadap sumber daya yang akan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Itulah menurut Harry Fayol atau pengertian dari manajemen ini. Pengertian manajemen ini dari beberapa para ahli itu hampir sama semua menurut para ahli itu. Dan yang kedua ini ada 14 azas dalam manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama itu adalah pembagian kerja atau division of work. Yang kedua itu keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Dan yang ketiga itu ya disiplin atau disiplin. Yang keempat itu kesatuan komando atau unity of command. Yang kelima itu kesatuan arah atau unity of direction. Dan yang keenam itu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to the general interest. Dan yang ketujuh itu kompensasi yang adil ataupun remuneration. Dan yang kedelapan itu sentralisasi ataupun centralization. Dan yang ke-9 itu sentralisasi, maksud saya yang ke-9 keadilan, equality. Dan yang ke-11 itu tata tertib, order. Dan yang ke-12 itu stabilitas kondisi karyawan atau stability of tenure of personnel. Dan yang ke-13 itu inisiatif, interaktif. Dan yang ke-14 itu semangat kesatuan atau inspire the corps. Dan yang ketiga ini ada pengertian tentang POX. POX itu menurut Harry Fayol itu adalah planning, POX P itu planning, O itu organizing, dan yang C itu commanding, dan yang D itu coordinating, dan yang E itu controlling. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Planning ini menurut Harry Fayol menetapkan planning atau perencanaan sebagai fungsi manajemen yang pertama karena fungsi ini dianggap memiliki peran yang signifikan. Perencanaan diperlukan untuk mengatur dan mengevaluasi tindakan berikutnya. Dan yang kedua ini atau B, organizing, pengorganisasian, merupakan cara pada pembuatan struktur organisasi yang cocok dengan sasaran organisasi, sumber daya ataupun sumber daya yang dipunyai dan lingkungan sekelilingnya. Pengorganisasian dalam fungsi manajemen berusaha untuk mensinkronisasikan sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai sasaran. Organisasi sumber daya yang termasuk diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Dan yang ketiga ini C, commanding. Commanding itu pengarahan dilakukan untuk memberi arahan kepada semua pekerja supaya mau bekerja dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan dalam fungsi manajemen dilakukan dengan memberikan arahan kepada pekerja melalui motivasi kepemimpinan dan komunikasi supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan yang ke D ini atau coordinating, pengordinasian menurut pandangan Henry Fayol merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjaga supaya kegiatan organisasi tetap tersinergi dan bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang sangat diperlukan dalam proses koordinasi antara lini dalam organisasi, baik komunikasi formal maupun informal dalam organisasi. Dan yang terakhir ini ada controlling. Kejadian yang kerap muncul dalam setiap perusahaan ialah tugas yang belum terselesaikan dengan baik, tidak sesuai dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas perencanaan dana yang melebihi standar dan berbagai aktivitas yang tidak sesuai rencana. Oleh karena itu, diperlukan controlling. Controlling menurut Harry Fayol ini merupakan kegiatan untuk memantau, membuktikan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah
melalui proses fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai target dan berjalan sesuai standar dan pencapaian tujuan. Dan yang keempat ini ada Postcorp. Menurut Gator Galix, beliau memperkenalkan istilah yang terkenal dalam dunia proses manajemen, yaitu Postcorp ini singkatan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Maksud dari Postcorp itu sendiri adalah akronim banyak digunakan dalam bidang manajemen dan administrasi publik yang mencerminkan pandangan klasik manajemen administrasi sebagai besar, diambil dari karya Introduction Prancis, yaitu Henry Fayol. Proses manajemen tidak harus selalu mengikuti Postcorp karena dalam berbagai situasi urutan akan tergantung pada waktu dan kondisi setempat. Yang pertama itu ada penjelasan tentang perencanaan atau planning. Salah satu tugas kepala perpustakaan ialah membuat rencana-rencana, ada tindakan yang direncanakan atau diproyeksikan pada masa mendatang. Dan yang kedua ini ada perorganisasian atau organizing. Organisasi berarti menyusun struktur kekuasaan formal dengan batasan jelas dan dikoordinasi untuk mencapai objek tertentu. Dan yang ketiga ini ada kepegawaian atau staffing. Staffing maksud saya, tujuan program staffing adalah menempatkan karyawan yang efisien dalam jumlah cukup yang masing-masing mampu melaksanakan tujuan perpustakaan. Dan yang keempat ini ada pelaksana atau directing. Pelaksanaan tidak akan berlangsung terkecuali telah diambil keputusan melalui pelaksanaan serta melanjutkannya. Dan yang kelima ini ada koordinasi atau coordinating. Pengorganisasian ini menyangkut pengaitan berbagai bagian organisasi untuk mencapai pelaksanaan ataupun operator yang harmonis. Dan yang keenam ini ada pelapor atau reporting. Guling mengatakan bahwa reporting adalah keeping those to whom executive is responsible informed as to what is going on, which this includes keeping himself and his subordinates informed through records, research and inspection. Melalui pelaporan maka kepada perpustakaan melaporkan untuk kerja dan kebutuhan perpustakaan terhadap pimpinan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ini ada penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan alat manajemen yang efektif selama penentuan dan pembuatan anggaran. Berbagai kebutuhan dan sumber perpustakaan dapat ditinjau dan dinilai. Itulah maksud dari Postcorp yang menurut Gator Gulick. Dan yang terakhir ini atau nomor 5 dalam penjelasan ini, menurut Lord Thompson itu ada pers yang terbaik. Apa yang masuk dalam yang terbaik itu adalah dalam menjalankan kinerja redaksi yang disebut dengan kegiatan jurnalistik harus diatur dengan baik. Bagi redaksi memerlukan penerapan manajemen yang baik agar berita atau informasi yang dihasilkan juga baik. Yang selanjutnya dapat menciptakan keuntungan perusahaan. Begitu pentingnya penerapan manajemen tersebut dalam sebuah redaksional. Yang dikatakan dengan Lord Thompson itu yang baik adalah perusahaan media yang baik adalah yang dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat diperoleh dengan manajemen redaksional yang baik tersebut, walaupun dalam sisi yang berbeda. Peran kepemilikan media juga dapat mempengaruhi, namun manajemen redaksi tidak dapat diabaikan penerapannya. Itulah penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Ridho Triansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.